Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam matematika peminatan kelas 11. Masih di bab 1, kita masuk ke pertemuan 9, pertemuan setelah adanya PTS, penilaian tengah semester. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan dua lingkaran. Jadi kita pelajari hubungan dua lingkaran. Sebelum PTS, kita telah mempelajari dua subtema tentang hubungan dua lingkaran. Sekarang kita pelajari bagian yang ketiga, yaitu keliling irisan dua lingkaran ya. Amati judulnya, yaitu keliling irisan dua lingkaran. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Ya, segitiga ABC, di depan sudut A itu adalah sisi A, di depan sudut B sisi B, di depan sudut C sisi C. Nah, misalkan BAC adalah sudutnya dinamakan alfa, besar sudut BAC sama dengan alfa dapat ditentukan dengan aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa. Berarti cos alfa itu adalah B kuadrat plus C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat P dan jari-jari R berikut. Ya, lingkaran dengan pusat P sampai kepada lingkaran di titik A, jari-jari. Kemudian sampai ke B juga jari-jari. Kemudian sudut antara atau yang terbentuk dari jari-jari ke P ke A dan P ke B itu adalah alfa. Busur AB ya, busur AB ya yang melengkung mempunyai sudut pusat APB atau alfa. Ya, busur AB ini punya sudut pusat alfa. Panjang busur kecil AB ya, busur itu simbolkannya adalah topi di atasnya ya, AB dikasih topi di atasnya, dibaca busur AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Kenapa 360 derajat? Karena lingkaran penuh itu 360 derajat. Kenapa 2 PR? Karena keliling lingkaran 2 PR. Ini kan bagian dari keliling lingkaran. Nah, kalau sudut yang kuning, busur yang besar A sampai B juga, panjang busur besar AB yaitu disimbolkan AB topi sama dengan 360 derajat min alfa per 360 derajat dikalikan 2 PR. Ya, sisanya perhatikan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Keliling irisan dua lingkaran adalah panjang busur AB1 ditambah panjang busur AB2. Misalkan ada lingkaran 1 ya, lingkaran 1 dengan persamaan L1 sama dengan 0 dengan pusatnya adalah P1. Ini punya jari-jari yang pertama sampai ke titik A dan sampai ke titik B, ini sama F1. Sudutnya berarti alfa 1. Kemudian ada lingkaran lagi dengan persamaan yang kedua dan pusat yang kedua. Dia juga punya jari-jari. Misalkan kita ambil sampai ke titik potongnya dengan lingkaran kecil R2 R2. Maka dia akan punya alfa juga, alfa yang kedua. Nah, busur AB yang pertama yang warna merah, kemudian busur AB yang warna biru. Itulah keliling irisan dua lingkaran. Jadi logikanya keliling irisan dua lingkaran adalah busur merah ditambah busur biru. Busur AB1 ditambah busur AB2. Panjang busur irisan yang merupakan bagian dari L1 ya.
busur AB yang pertama adalah panjang busur irisan yang merupakan bagian dari L1. Merah ini bagian dari L1. Kemudian busur AB yang kedua yaitu panjang busur irisan yang merupakan bagian dari L2. Selanjutnya, tentukan contoh 1 ya. Tentukan keliling irisan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dan X min 2 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Penyelesaian. Lingkaran O ya, kita namakan ini sembarang lingkaran O yang pertama adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Dari sini kita bisa identifikasi dari bentuk persamaannya bahwa pusatnya adalah 0,0. Jari-jarinya adalah akar 16 yaitu 4. Lingkaran yang kedua, misalkan lingkaran P, X min 2 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Dari sini kita lihat bahwa pusatnya adalah 2,0. Jari-jarinya akar 16, 4. Nah, cara menyelesaikan atau cara mencari keliling irisan kedua lingkaran adalah eliminasi dulu Y kuadrat dari kedua persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasi dengan cara dikurangi karena simbolnya sama-sama plus ya, karena tandanya sama-sama plus. Y dikurangi Y, habis kan? Nah, X kuadrat dikurangi X min 2 dikuadratkan sama dengan 0 karena 16 kurangi 16. Selanjutnya, kalau kita kuadratkan yang belakang maka akan menjadi X kuadrat min 4X plus 4 ya. Maka X nya dicoret karena dikurangi, maka menjadi apa? Min 4 jadi 4X, min plus 4 jadi min 4 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan 4X ketemu 4/4 sama dengan 1. Nah, kemudian substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan lingkaran O. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Nah, X nya kan 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Berarti 1 plus Y kuadrat sama dengan 16. Y kuadrat sama dengan 16 dikurangi 1. Y kuadrat sama dengan 15. Maka Y nya bisa plus minus akar 15. Ini sebenarnya juga bisa disubstitusikan ke persamaan lingkaran P. Tapi akan lebih mudah kalau kita pilih saja yang O karena yang lebih sederhana. Selanjutnya, kita buat kesimpulan sementara dulu bahwa lingkaran tersebut berpotongan di titik A 1, akar 15 dan B 1, negatif 15. Kenapa 1? X-nya tadi 1. Ini pakai keduanya. Yang 1 akar 15, yang 1 negatif akar 15. Karena tadi plus minus akar 15. Nah, kalau kita gambarkan, ya ini kan lebih mempermudah kita menyelesaikan kalau kita gambar terlebih dahulu. Kita buat di bidang kartesius. Nah, lingkaran dengan jari-jari 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jari-jarinya 4. Kemudian lingkaran yang kedua pusatnya di 2,0 tadi, 2,0. Jari-jarinya juga 4. Dari 2,0 sini 1, 2, 3, 4 buat lingkarannya. Nah, kelihatan mereka berpotongan di sini yang warna merah. Garis potongnya. Kalau ini saya hubungkan ke titik pangkal O 0,0, nah, jadinya ini, misalkan titik potongnya kita namai A dan B. Kemudian dari titik sini 2,0. Kita lihat yang pertama, OA sama dengan OB. OA sama dengan OB karena merupakan jari-jari lingkaran 1 sama dengan 4. AB adalah ya, A sampai B adalah, berarti yang sini kan akar 15, yang bawah negatif akar 15, kurangkan. Akar 15 dikurangi negatif akar 15. Berapa?
2 akar 15. Kemudian berdasarkan aturan kosinus pada segitiga AOB AB kuadrat sama dengan OA kuadrat OB kuadrat min 2 OA OB cos sudut AOB. Jadi 2 OA OB cos sudut AOB sama dengan OA kuadrat plus OB kuadrat min AB. Pindah ruas ya. Berarti cosnya saja, cos sudut AOB sama dengan OA kuadrat plus OB kuadrat min AB kuadrat per 2 OA OB. Tinggal masukkan nilainya. OA tadi berapa? 4 dikuadratkan. OB berapa? 4 juga dikuadratkan. AB berapa? 2 akar 15 dikuadratkan. 2 dikali OA 4 OB 4. Hitung, ketemulah negatif 28 per 32 atau negatif 7 per 8. Kita butuh sudutnya. Sudut AOB adalah arkes dari apa? Dari cos negatif 7 per 8. Ini pakai kalkulator. Ketemu 151 derajat. Selanjutnya, nah berarti kan sudutnya sudah ketemu. Maka busur yang pertama adalah sudut AOB per 360 derajat dikali 2 pi R keliling lingkaran. Hitung 151 per 360 derajat dikali 2P kali R-nya 4. Berarti 3,4 pi. Itu AB1. Dengan cara yang sama kita cari panjang busur yang kedua. Busur AB kedua berarti ACB. Kita pakai sudut yang ACB. Jadi karena kita pakai pusat lingkaran yang satunya lagi. Nah, CA sama dengan CB sama dengan R. Jari-jari yang kedua adalah lingkaran yang kedua adalah PA ya. Ini jari-jari yang kedua kebetulan sama dengan jari-jari lingkaran satu. Kalau beda ya nanti dibuat beda. Kemudian AB panjangnya kan sama, akar 15 dikurangi negatif akar 15 karena mereka berpotongan di tempat yang sama, ininya sama. Maka 2 akar 15. Kondisi yang sama dengan segitiga AOB, maka sudut ACB juga sama dengan sudut AOB. Nggak usah ngitung lagi, maksudnya seperti itu. Tapi mau dihitung lagi juga boleh dengan aturan kosinus. Tapi berhubung sama, kondisinya ya nggak usah ngitung. Karena pasti ketemunya sama, yaitu 151 derajat. Berarti tinggal masukkan R-nya, R yang kedua juga kebetulan sama yaitu 4, maka masukkan aja 4. Hasilnya sama 3,4. Maka dari itu kesimpulannya adalah keliling daerah irisan lingkaran AB1 tambah AB2. Kebetulan AB1 3,4 pi dan AB2 3,4 pi. Maka keliling daerah irisan lingkarannya adalah 6,8 pi. Selesai. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Silahkan dicatat, kemudian kerjakan latihan-latihan soal pada menu tugas ruang sinau. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.